Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon jamaah haji? Alhamdulillah, insya Allah mabrur, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu hari ini insya Allah kita semua bahagia. Betul Pak Ibu? Insya Allah. Bahagia itu apa sih? Ini nanti bicaranya definisi ya. Tapi bahagia itu adalah satu kondisi di mana terlihat dari kegembiraan. Begitu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya sangat yakin Bapak Ibu semuanya hari ini gembira. Karena insya Allah niatan haji Bapak Ibu akan makbul. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sudah tahu masuk gelombang berapa? Belum. Kloternya juga? Oh belum. Tapi insya Allah istiqoah semua. Ya amin. Kenapa? Karena haji tahun ini datanya istiqoah itu beda Pak Ibu. Bapak Ibu dianggap istiqoah itu kalau teknologinya, laporan aplikasinya benar. Tapi kalau salah nggak bisa. Betul Pak Bu ya? Mau bayar nih, mau dilunasi. Tapi karena data aplikasinya belum dianggap istiqoah, karena dianggap belum sehat, Bapak Ibu akhirnya terpaksa belum bisa memberikan pelunasan. Beda dengan haji sebelum COVID. Kalau sebelum COVID Pak Ibu yang dirahmati Allah, itu pengalaman saya pertama haji tahun 2009, itu ada jamaah baru bangun dari pingsannya, dia kena stroke, tidak sadar, bangun tuh sebulan sebelum berangkat. Di pesawat masih didorong-dorong sama istri. Qadarullah pulang dari sana jag-jag Ibu. Tapi yang sebarengan dengan saya, masih tapi sama-sama satu kloter, tapi satu KBIA pada waktu itu sehat orang Lampung. Begitu satu hari mau naik pesawat, nggak bisa bangun. Terpaksa akhirnya harus pakai kursi roda. Pakai kursi rodanya saja itu di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal pada saat kita persiapan malam di Pondok Gede, itu sudah oke, sehat fisiknya. Begitu besok berangkat, tiba-tiba nggak bisa bangun. Kalau sekarang, kalau bapak ibu masih sakit, nggak bisa itu. Walaupun sebenarnya mestinya pemerintah jangan menyandarkan istiqoah pada aplikasi. Tapi itu kan kebijakan Pak Bu ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu hari ini siap semua haji. Siap haji. Siap mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini saya diperkenankan oleh Allah untuk menyampaikan pembahasan keutamaan dua kota suci, Mekah dan Madinah. Kelihatan Pak Ibu ya? Nah. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kota suci Mekah, apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 hal. Pertama, kita bicara dari aspek ayat Allah, Quran yang menjelaskan tentang kota Mekah.
Kenapa sih kota Mekah yang dipilih oleh Allah? Nah ini bicaranya qada Allah, qada ketetapannya Allah. Bisa nggak kita intervensi? Tidak bisa. Sama halnya qada Allah tetapkan bapak jadi laki-laki. Ya. Mau protes? Oh ya Allah saya pengen jadi perempuan. Nggak boleh. Qadarullah Allah tetapkan ibu-ibu jadi wanita. Betul Bu ya? Jangan bapak jadi ibu, nah, ibu jadi bapak. Ini namanya zaman terbalik ya. Tapi sekarang memang banyak yang suka bolak-balik. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bicara tentang kota Mekah? Karena kota Mekah dan ibadah haji ini Pak Ibu hanya berputar-putar di kota Mekah. Lah kota Madinah gimana Ustaz? Itu bonus. Haji itu nggak ada hubungannya dengan kota Madinah. Jangan salah. Kenapa harus ke Madinah? Gelombang pertama biasanya datang ke Madinah dulu. 8 hari kalau sekarang. Tapi kemarin COVID nggak nyampe. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis menjelaskan siapa yang berkunjung tidak mendatangi kuburanku ziarah, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka mau nggak mau kita harus ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka biasanya gelombang pertama datangnya dari Jeddah turun langsung ke Madinah. Beda kalau gelombang 2. Begitu datang harus langsung ke kota Mekah. Nanti setelah selesai ibadah hajinya baru balik ke Madinah dulu. Dari Madinah langsung pulang ke Indonesia. Alhamdulillah 2 kali haji saya ngalamin gelombang pertama, gelombang 2. Jadi tahu kalau ke Mekah dulu gimana, ke Madinah dulu gimana. Dua-duanya repot. Karena saya ngurus jamaah. Iya Bu, kan kalau ibu haji mah asik, tenang. Kalau kita yang ngurus Masya Allah. Terakhir waktu gelombang 2 2015 saya haji, kebagian dari Mekah ke Madinah selesai, itu yang namanya koper stuck. Kita di tower 1, kopernya turunnya di tower kedua. Para jamaah Ustadz gimana? Ini enggak, koper saya belum ada. Tenang Bu, tenang. Dia sibuk ke Madinah, ke Masjidil Nabawi. Saya sibuk ngurusin koper. Tapi alhamdulillah 2 hari sampai 3 hari baru kelar itu koper. Kenapa? Karena numpuk. Dicari satu, udah salah kemana. Saya data satu persatu. Alhamdulillah selesai. Nah kalau Pak Ibu nggak usah mikirin koper ya. Nanti hajinya nggak beres ya. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa harus dipahami haji itu di Mekah? Karena banyak orang meributkan, Ustaz saya nggak dapat arba'in. Ibu Pak, arba'in itu nggak ada hubungannya dengan haji. Arba'in itu hubungannya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan siapa yang mau menjaga jamaah berjamaah dengan Rasulullah 40 waktu namanya arba'in. Arba'in itu 40. Kalau 400 arba'umi'ah. Nah itu arba'umi'ah. Kalau 4 arba' doang. Nanti ibu berapa? Arba real berarti berapa ibu? 4 real ya. Nah itu biasanya, wah haja. Biasa kan kalau orang-orang yang jualan manggilnya haja. Fatimah. Nah bilangnya Fatimah. Ibu masih muda semua. Fatimah, haja ya haja. Murah. Haji murah. Kalau bapak-bapak dibilang haji murah. Saya protes Pak. Enak aja haji murah. Haji mahal. Iya. Dulu 2009 di bawah 30-an. Nah, sekarang 2015 sudah 30 lewat. Sekarang 50 lewat kan.
Kerasa Bu Pak ya, terasa, lebih terasa. Mudah-mudahan Ji ada janji kalau presidennya ganti cukup 10 juta. Amin. Nah itu karena pemerintah Saudi udah siapin ngasih tempat buat nggak perlu disewa-sewa, kerjasamanya per tahun. Nah Pak Ibu kembali, jadi nggak ada hubungannya dengan arba'in. Ya, arba'in itu adalah ikhtiar hati. Nah nanti kembali ke masalah hati. Bagaimana kita berkomitmen untuk menjaga jamaah 40 waktu tidak berhenti. Karena Rasulullah SAW dalam salah satu hadis menegaskan, siapa yang bisa mempertahankan itu, Allah bebaskan dari penyakit nifak. Itu garansi dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, jangan tanya pahala ya, karena pahala itu urusan Allah. Walaupun Nabi sudah ngasih gambaran Pak Bu ya. Kalau sholat di Madinah berapa kali? 1000 kali. Kalau di kota Mekah 100.000 kali. Kalau di Baitul Maqdis 500 gope. Ya. Jadi tetap paling banyak di dua kota suci. Nah, Pak Ibu mari kita lihat bagaimana penjelasan Allah terkait dengan kota Mekah. Kelebihan. Nah, kita lihat di sini Pak Ibu yang dirahmati Allah. Sebutan tentang kota Mekah ini dalam Quran pertama kita lihat di surat Al-Fatah ayat 24. Saya baca Pak Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an awfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahwa adalah Allah alladzi yang kafa menahan aidiyahum tangan mereka ankum dari kalian Muhammad dan kaum muslimin wa aidiyakum dan tangan-tangan kalian anhum dari mereka bi batni Makkah di perut di lembah kota Mekah. Jadi kata Mekah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mimbadi an adbarakum alaihim, setelah Allah memenangkan kalian atas mereka. Adalah Allah dengan apapun yang kalian kerjakan maha melihat. Pak Ibu, di sini Allah menyebut kota Mekah dengan kata Makkah. Jadi nama Mekah ini nama wahyu. Ya. Bukan nama pemberian orang. Karena biasanya nama pemberian orang itu aspeknya budaya. Kenapa disebut Jakarta? Oh, Jakarta asalnya Jayakarta. Jayakarta diambil dari kata kemenangan. Fathu minallah. Begitu. Jadi karena dulu yang membuatnya adalah Patah Hila. Maka Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu belajar sejarah, kenapa Islam di Indonesia itu berkembang pesat menjadi agama menyeluruh di seluruh wilayah Nusantara dan akhirnya menjadi agama bangsa, agama negara, karena Islam dijaga, didakwahkan oleh penguasa. Wali Songo itu bukan 9 orang. Karena dalam catatan Atlas Wali Songo, Bapak Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo itu adalah lembaga dakwah yang terdiri lebih dari 9 orang. Dan semua yang menjadi da'inya adalah kalau dia bukan raja, sultan, dia adalah anak raja. Maka nggak ada yang protes tuh. Orang yang dakwahnya, yang ngajinya gubernur, ya kan? Yang ngajar imam sholat Jumatnya gubernur, yang bikin persidangannya hakimnya adalah pimpinan
Sultan siapa? Fathahilah di Demak. Demak itu kerajaan yang melanjutkan wilayah Majapahit. Itu raja, Pak. Makanya kekuasaan di dalam Islam itu bagian dari syariat. Makanya dulu kenapa Belanda paling takut para bapak ibu yang mau haji. Bapak ibu dulu di zaman Belanda, kalau pulang dari haji itu ditempatkan di Pulau Onrus. Didata pulangnya kemana. Karena Belanda ingat kalau ada perlawanan berarti ini Pak Haji. Jadi Pak Haji dulu, Bu Haji dulu tuh keren-keren Pak. Pejuang. Jangan, makanya sekarang Bapak Ibu bersyukur. Bisa insya Allah siap berangkat haji. Itu pemuliaan dari Allah. Itu betul undangan dari Allah. Ya. Makanya Belanda takut sama Pak Haji. Pokoknya kalau ada perawanan, patokin mana Pak Hajinya. Tinggal dipegang. Nah itu. Ya. Makanya Bapak Ibu bersyukur insya Allah siap menjadi tamu Allah. Nah kembali karena Bapak Ibu mau dibawa ke sebuah tempat langsung didasarkan pada wahyu namanya Makkah. Kemudian selain Makkah disebut dengan Bakkah. Surat Ali Imran 96. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya kata Allah, ya, rumah yang pertama, awwala baitin wudi alinasi, yang diletakkan oleh Allah untuk manusia sebagai tempat peribadatan, lalladzi, benar-benar yang ada di lembah Bakkah, mubarakan, yang diberkahi, wahudan, menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di situ ada tanda kuasa Allah yang memberikan penjelasan berupa tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Disebut maqam Ibrahim. Jadi maqam itu bukan kuburan. Karena banyak orang yang pergi haji seringkali berlebihan, lebay. Kenapa? Di makam Ibrahim nangis-nangis. Alhamdulillah. Ada yang dicium-cium. Padahal makam Ibrahim itu telapak kakinya Nabi Ibrahim. Terus kemudian ditutup pakai kaca. Kacanya. Oh, di situ rame nanti. Dan biasanya nanti kalau pergi tawaf, di situ salah satu sumber kemacetan. Jadi macet itu bukan di Jakarta, Bu. Di sekitar Ka'bah itu macet. Macet itu dua tempat. Pertama di Hajar Aswad, kedua sekitar makam Ibrahim. Setengah macet di Rukun Yaman. Karena biasanya orang kalau mau deketin Hajar Aswad, startnya mulai ancang-ancangnya dari Rukun Yamani. Makanya dua tempat yang kita taslim kepadanya, ucapkan salam, yaitu di Hajar Aswad pertama dan sebelum Hajar Aswad Rukun Yamani. Maka ada isyarat mengangkat tangan kalau kita tidak bisa menyentuhkan tangan kemana? Ke Hajar Aswad. Kalau bisa disentuh pakai tangan, alhamdulillah kita mulai. Kalau tidak juga cukup isyarat. Syukur-syukur bisa nyium Hajar Aswad. Tapi memang ini butuh perjuangan. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sumber kemacetan di situ. Nah, itu ada tanda makom Ibrahim. Maka Allah berjanji, wa man dahulahu kana aminan. Siapapun yang masuk ke rumah ini akan diberikan rasa aman. Walillahi, dan karena Allah sajalah, ala nasi, ada kewajiban bagi manusia, hijjul baiti, berhaji. Haji itu di sini hijjul baiti.
Hijjul bait itu arti asalnya sengaja datang bagi yang memiliki istatoa. Pak Ibu mohon maaf ya, ini saya harus menjelaskan secara khusus. Istitoa itu bukan orang mampu, tapi orang yang minta dimampukan. Karena haji itu bukan karena kemampuan kita, Pak. Karena Allah mampukan kita. Jadi maka bahasa agamanya istatoa. Bukan to'a. Bukan kuat. Bukan to'at. To'at itu artinya orang yang sukarela melaksanakan sesuatu. Itu namanya taat. Orang yang minta diberikan kemampuan agar bisa taat. Istito'ah. Dan haji memang istito'ah, Pak. Kalau bukan pertolongan Allah enggak susah. Jangan zaman dulu, zaman sekarang aja sama. Jangankan ibu bapak orang Indonesia, orang Mekah aja belum tentu bisa haji setiap tahun. Kecuali pejabat. Lain ya. Banyak Bu. Di Mekah itu saya ketemu lagi musim haji ini. Anda hajasta anta ana lam ahaj. Limada? Ya Allah, hada ghali ya. Udah haji belum? Loh kenapa? Haji itu mahal. Saya bilang, kok mahal? Anda qarib hina, ente rumah dekat. Paling berapa meter sih? Oh, Anda harus Makkah. Keluar rumah, iya tapi sejauh-jauhnya ente masih jauhan aneh. Anda min Indonesia. Ada muhtajun ila dhairah. Saya butuh pesawat. Kita pakai pesawat. Wa masafah ba'idah. Yahsad ila kisah saat butuh 9 jam. Harus jalan. Ada. Lam tasjud ila saat. Mungkin sa'ah wahid. Ente kan cuma 1 jam juga ada nyampe. Iya tapi goli ayo. Goli mahal Pak. Nah, kalau orang Arab bilang mahal gimana Ibu? Bu. Haji murah mahal Bu. Bu, haji murah mahal. Pak, haji murah mahal. Itu murah Bu. Bismillah, Allah yang ngasih kaya kok. Makanya harus berani dulu niatin. Insya Allah saya haji. Kapan? Kalau Allah mampu sudah waktunya saya dimampukan saya mampu. Dan saya sedang belajar memampukan diri. Kan begitu Pak Bu. Harus yakin. Ya. Walaupun terkadang hidup menjadikan kita suka was-was. Bener nggak ya? Bisa nggak ya? Itu banyak ya. Nah maka kata Allah manis tatoa ilaihi sabila di sini. Siapapun yang diberikan oleh Allah istitoa. Kemampuan. Jadi haji itu adalah dimampukan. Bukan karena mampu, tapi karena dimampukan. Karena istatoa itu dalam ilmu sorof itu wazannya istaf'ala. Istaf'ala itu adalah tolabal fi'al. Bahasa sorofnya begitu Pak. Dia sama dengan istaghfaro. Gofaro ngampunin, istaghfaro minta ampun. To'ah mampu lapang, istato'ah minta dimampukan dan dilapangkan. Jadi insya Allah Bapak Ibu, insya Allah semuanya istito'ah. Maka harus yakin dari hati. Dari ilmu, makanya kenapa kita belajar manasik, karena haji itu memang akhirul hujjah. Haji itu adalah puncak argumentasi keislaman Bapak Ibu. Maka sepatutnya orang yang sudah haji, yang mau berangkat haji harus mencukupkan diri ke ilmuannya. Enggak. Oh, sebab. Kenapa? Gimana Kang? Dipindahin Kang Amin. Aman. Kita lanjutkan Pak Ibu ya. Yang ketiga, sebutannya adalah Ummul Qura. Makanya ada Universitas Ummul Qura di kota Mekah. Ini surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha
Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Pak Ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah mengatakan namanya kota Makkah dengan Ummul Qura. Ummu itu ibu, Al-Qura itu jama taksir dari kata qaryah, kampung. Induknya kota itu kota Mekah. Oh, ini nanti menjadi perdebatan menarik sebenarnya kalau Bapak Ibu. Tapi memang ada sebuah catatan menarik. Kalau Bapak Ibu belajar global atlas secara benar, sejatinya pusat titik pertengahan dunia itu adanya di kota Mekah, Pak. Bukan di Inggris, bukan di Greenwich. Bukan. Ya. Jadi daerah Syam, Mekah itu adalah pusat dunia. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini ada kemarin Isra Mi'raj, ya kan? Mi'raj di bulan Rajab. Pak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Mi'raj, itu kan titik naik pintu langitnya di kota Palestina. Tapi pusarannya ada di Ka'bah. Makanya hebat Pak Bu, walaupun di sekitar Makkah, di Masjidil Haram itu banyak burung, nggak ada tuh kita lagi sholat ketimpaan kotoran burung. Ada yang pernah di sini? Halo? Yang pernah umroh? Lihat kan? Nggak ada orang lagi tawaf burung tuh tiba-tiba. Nggak ada. Itu pusarannya Pak Ibu. Jadi ada satu kajian tertentu terkait dengan pusar ini sampai nanti tembus arasy Allah. Makanya itu adalah wilayah yang nggak boleh ditutup. Maka kalau Masjid Haril Haram kanan kiri nanti ditutup-tutup, kalau itu nggak bisa. Nggak boleh. Ya walaupun kalau saya lihat ke depan ada rencana, tapi kayaknya enggak. Ya. Karena di situ adalah pusaran. Ya. Di sini dengan Ummul Qura, itulah sebabnya peradaban, memang ini beda Pak Ibu. Kalau menurut sejarah, pusat peradaban dunia itu adanya di pinggir sungai. Itu kalau kita bicara ilmu sosiologi Pak ya, sejarah. Di pinggir sungai. Makanya manusia-manusia tua itu di Solo, dekat Bengawan Solo itu ada manusia tua. Bukan generasi kita. Kalau generasi kita kan namanya manusia sudah manusia yang disebut homini. Ya, bukan manusia generasi Megatron, Megaloid. Bukan manusia zaman batu, bukan ya. Jadi secara genealogis kita disebut Bani Adam. Nah, pusat perkembangan wilayah-wilayah itu adanya kalau di Islam itu berawal dari tempat peribadatan Pak Ibu, bukan di tempat sungai. Pinggir sungai, bukan. Ini yang harus membedakan kita, Muslim dengan bukan Muslim. Kalau orang Islam yang menjadi perhatian ketika dia pindah rumah adalah nyaman buat ibadah enggak. Bukan, kalau kita kan beda sekarang, kita pindah karena nyaman buat usaha enggak. Itu Pak Abu ya. Cuman memang biasanya usaha sama ibadah itu terkait. Makanya nyari harta itu kata Allah, harta disebut dengan khair. Bapak Ibu, khair. Jadi harta itu menurut Allah itu khair Pak. Bapak lihat nanti di surat Al-Adiyat. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair itu harta Pak. Cuman di surat Al-Adiyat itu menjelaskan gara-gara manusia salah menggunakan kebaikan muncullah perang. Al-Adiyat, kuda-kuda perang. Maka kita harus bisa mengendalikan kehendak kita terkait kesukaan terhadap harta. Maka lihubbil khair itu menjadi catatan. Termasuk nanti di Al-Baqarah, intaroka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Jadi kalau orang meninggal dunia, meninggalkan khair harta itu harus diberikan secara wasiat kalau bukan ahli waris. Nah, itu
Harta itu khair, Pak Ibu. Walaupun harta khair, kenapa khair? Karena harta itu pusatnya nanti untuk ibadah urusannya, bukan untuk yang lain. Maka sumber peradaban, kata Allah, yang disebut Ummul Qura itu adalah tempat ibadah. Bagaimana kita, tempat-tempat usaha kita menjadi tempat peribadatan, bukan tempat maksiat. Nah, ini nanti haji diarahkannya ke sana. Kemudian yang kedua, yang bukan kedua dong, ini udah masuk yang ketiga, keempat, disebut al-balad. La uqsimu bihadzal balad. Kalau zaman generasi pas pra-Covid, Pak, biasanya Bapak Ibu kalau umroh sebelum naik pesawat dimampirkan di balad. Di Jeddah itu ada tempat orang dagang belanja namanya pasar balad. Pernah dengar Pak Ibu? Halo? Belum ya, yang belum. Sekarang sudah nggak ada ke balad, Pak. Kalau sekarang saya alhamdulillah kemarin 2003 kemarin September saya habis dari umroh juga plus Turki, jalan-jalan ke Turki. Itu sekarang belanja bukan di pasar balad. Dulu ada pasar seng, sebelum tahun 2000-an itu pasar seng. Pasar seng sudah nggak ada. Terus jamaah kalau mau pulang pasirkan di balad. Ya, di Jeddah itu ada pasar balad. Itu banyak Ali murah, atau toko-toko murah begitu ya. Dan sekarang pasarnya di Kakiyah. Nah, di Mekah itu ada tempat wisata belanja biasanya kalau orang umrah suruh jalan-jalannya ke Kakiyah. Ya, tapi kalau mau ya mestinya ke pasar yang lain. Tapi biasa begitu. Nah, nama Al-Balad ini juga di dalam surat Al-Balad. Surat 90 ayat 1 sampai kedua. La uqsimu bihadzal balad. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini nama-nama yang muncul ya. Kemudian silakan di ini lagi. Berikutnya ada Al-Baldah ya. Al-Baldah surat An-Naml surat 27 91. Kemudian ada Al-Baladil Amin surat At-Tin ya. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Termasuk disebut juga dalam surat Al-Baqarah ayat 126 doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbij'al hada baladan amina. Nah, doa inilah Pak Ibu yang sampai sekarang berjalan dinikmati oleh orang-orang Mekah Madinah, yaitu doa Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi Tuhanku, ij'al jadikanlah oleh engkau hada tempat ini baladan amina, negeri yang aman, warzuk karuniakanlah ahlahu penduduknya minas tamaroti dari aneka macam bebuahan. Maka Pak Ibu, buah apa saja di kota Mekah Madinah tersedia. Walaupun tempatnya tandus ya. Bapak Ibu nanti kalau haji jalan-jalan ya selama sana nanti nemuin buah-buahan yang ini di Jakarta aja nggak ada begitu ya. Silakan nanti cari apa. Ya. Ini doa ini yang sampai sekarang masih berlaku. Makanya dijaga, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat. Qala wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa umatihu qalilan summa attaruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Tapi kalau orang yang kufur akan Allah berikan kesenangan sementara dan Allah akan susahkan dia dengan siksaan neraka. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kalau menurut ayat ini Pak Ibu, Al-Baqarah 126, di daerah Mekah Madinah, sekelilingnya, apakah ada orang yang tidak Islam? Kalau menurut catatan data administratif tidak ada, karena selain Islam nggak boleh masuk. Tapi kalau masalah kufur nggak mesti orang jadi musyrik dulu Pak. Banyak orang Islam juga sudah mulai kufur nikmat, ya kan? Itu juga banyak. Makanya kalimatnya ini waman kafar, siapapun yang menutupi, karena kufur itu artinya menutupi. Jadi bahasa kufur itu bahasa halus sebenarnya Pak Ibu. Jadi kalau ente kafir, itu bahasa halusnya Allah. Karena kafir itu artinya yang menutupi. Makanya di dalam
ayat yang lain, kufar itu istilah bagi petani. Petani peladang yang suka nutupin tanah, biji-bijian dengan tanah itu disebut kufar. Jadi kufar itu arti asalnya adalah orang yang suka menutupi. Nah, itu orangnya kafir kalau sangat menutupi, kufar. Cuman di dalam konteks agama Allah, kafir itu menutupi ya keimanannya, menutupi fakta Allah itu Rabb, ditutup. Enggak, bukan Allah Rabb, penguasa bukan Allah. Nah itu, makanya nanti terkait dengan keimanan, terkait dengan tauhid ya. Nanti apakah tauhidnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bahkan ada istilah juga tauhid mulkiyah. Nah, ini istilah-istilah yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi baladan amina. Jadi Bapak Ibu insyaallah akan menuju baladan amina. Makanya di sana silakan dilanjut. Nah, inilah keutamaannya. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, silakan di ini. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Mekah sebagai kota suci, yakni sejak penciptaan langit dan bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, "Inna hadal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah." Hadis Bukhari Muslim. Jadi Pak Ibu, diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah di kota Mekah adalah untuk mengembalikan fitrah kota Mekah sebagai kota suci yang sudah dikotori oleh permasalahan berhala. Makanya di dalam sejarah sekitar kota Mekah, khususnya di antara Ka'bah saja dulu berdiri sekitar 360 lebih berhala. Yang disebut dalam surat An-Najm itu ada Lata, Uzza, Mana. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsa. Itu kata Allah dulu. Jadi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan fitrahnya kota Mekah sebagai kota yang suci, disucikan dari kemusyrikan. Makanya hati-hati Pak Ibu. Banyak orang Islam ketika haji justru tanpa disadari terjebak kepada kemusyrikan. Berlebihan memperlakukan Ka'bah itu hati-hati. Kita bukan menyembah Ka'bah Pak Ibu, nyembah Allah, itu harus diingat. Jadi jangan karena pengen dekat Ka'bah Bapak Ibu sampai kemudian mencelakakan orang. Ego muncul, hati-hati. Karena disitulah kita diuji sama Allah. Ente lihat Ka'bah karena apa? Makanya sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika dia datang ke Ka'bah, dia bilang ke Hajar Aswad, Hajar Aswad, saya tahu kamu itu batu. Kalau bukan karena kecintaan saya sama Rasulullah yang memberikan contoh untuk menciummu, ogah nyium kamu. Itu loh Pak. Karena banyak orang yang terobsesi berlebihan hanya pengen menyentuh Hajar Aswad. Padahal Rasulullah sudah ngasih, kalau ente pengen dicatat oleh Allah, ente telah berkunjung ke Ka'bah, ente sudah ngasih taslim ke Hajar Aswad. Kalau bisa dicium-cium, kalau nggak bisa pakai perantara tangan, dekatkan, tangannya dicium. Bahkan Rasulullah pakai tongkat naik. Di zaman Rasulullah pada waktu pakai onta. Kan sekarang nggak boleh onta masuk Pak ya. Tapi yang boleh masuk apa? Sekuta. Tentara-tentara itu kan pada yang makanya di sana paling nyaman yang bebas aturan itu nggak kena aturan, tukang bebersih. Nggak ada yang bisa ngalahkan. Nyamar lah. Coba ente kenalan. Pokoknya biar bisa itu kan itu askar itu bebas.
nggak ada no pardon, nggak ada penghalang. Itu tukang cuci. Dipinggirin orang terus disiram, nah, langsung beres. Nah, itu enaknya jadi cleaning service di sana. Nah, cuman biasanya cleaning service kalau dari bukan dari Indonesia. Kalau Indonesia masih punya izah. Kalau dari Pakistan, dari Bangladesh itu biasanya sengaja deket-deketin kita biar minta bagjis, infak sedekah, bagjis. Nah, kalau orang Mesir mengatakan bagjis. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar mengatakan demikian kalau bukan karena Rasul, enggak. Nah, makanya jangan salah Pak Ibu. Ya, jangan salah. Di Ka'bah Bapak Ibu bersihkan hal-hal yang berpotensi memicu kemusyrikan. Ini problem yang sangat individual. Ini harus Bapak Ibu bersihkan cara berpikirnya. Jadi Ka'bah tidak akan memberikan kelebihan fadilah kalau bukan karena Allah. Kita datang karena, makanya kan kalimatnya labbaik Allahumma labbaik. Apa lanjutannya? Labbaik la ini nih. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Untuk apa la syarika? Yakin bahwa di tempat ini saya memperbarui komitmen tauhid saya, la syarikalah. Makanya kenapa kalau habis tawaf dianjurkannya salat sunnah 2 rakaat. Yang pertama baca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Yang kedua baca surat Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Karena ibu bapak calon haji insya Allah tamu Allah yang mabrur, kesucian hati, kebersihan kita ketika haji itu ada di 2 surat. La ilaha ini adalah komitmennya dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'bud. Itu dengan la ilaha. Begitu illallah qul huwallahu ahad. Ini harus sampai, Pak. Karena banyak orang bingung. Begitu sholat di Ka'bah mah yang terbaik, Pak. Lihat tempat sujud bukan tempat sana. Karena kalau Bapak lihatnya ke depan diganggu orang. Apalagi orangnya gede. Kehalang, Pak. Makanya Pak Ibu mohon maaf. Justru di sekitar Ka'bah ini kalau kita berinteraksi dengan banyak orang, Pak. Ya Allah ya Rabb, banyak sekali aturan-aturan yang seringkali dilanggar oleh orang justru di tempat yang paling dimuliakan Allah. Maka jangan sendirian di sekitar Ka'bah. Pak Ibu repot. Apalagi ibu-ibu. Tetap harus berkelompok. Ya. Karena orang-orang model kayak kita mah sholat pakai aturan, Pak. Kalau mereka banyak sekali saudara muslim kita. Main tabrak lah. Masya Allah. Susah. Padahal di situ banyak aturan. Makanya alhamdulillah. Kalau saya lihat perkembangan ya dari pertama sekali datang di tahun 2009 sampai terakhir kemarin 2023 ya. Itu pemerintah Saudi mengembangkan aturan-aturan mekanisme bagaimana laki-laki dibikin batasan, perempuan dibatas. Dulu mah kagak, Pak. Tapi alhamdulillah tinggal ibu-ibu cari. Bahkan sekarang sholat di sekitar Ka'bah itu lebih enakan jadi perempuan daripada jadi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak disuruh usir. Kalau ibu-ibu dikasih kotak, udah jangan kemana-mana, aman Bu. Tinggal bapak patokin istri bapak di mana, kan begitu kan? Nah iya, supaya nanti ketemuannya pintu berapa. Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama harus dipahami. Ya. Karena sucinya kota Mekah adalah dibersihkan dari unsur kemusyrikan. Maka 365 berhala itu dibersihkan semuanya. Nah ini. Kemudian yang kedua, ini karena kota Mekah ini sudah dibersihkan dari kemusyrikan menjadi kota yang dicintai oleh Rasulullah. Wallah innaka la khairu ardillah. Demi Allah sesungguhnya engkau Mekah sebaik-baik tanah Allah yang ada di bumi ini.
Beda kalau orang Syiah itu nanti tanah yang terbaiknya di Karbala. Ya, sekarang banyak Indonesia ngaku Islam tapi ternyata agamanya Syiah. Ya, agamanya Syiah itu kalau sholat biasanya pakai batu. Dia sujud kalau bukan di tanah Karbala dianggap nggak sah. Nah itu Pak Bu. Kalau Bapak Ibu punya teman relasi ada biasa, oh berarti dia memang dia ngakunya Muslim tapi sejatinya agamanya Syiah. Karena dia sholat bukan di sembarang, enggak, kalau kita kan boleh sholat di mana saja, di masjid siapa saja. Kalau mereka syaratnya harus pakai tanah Karbala. Jadi dia pakai batu kecil, itu dia sujudnya di situ, nggak boleh di tanah lain. Itu agama Syiah. Walaupun Syiah itu secara fikih ada juga pandangan fikih. Maka kita pernah mengenal ada madhab, 5 madhab. Dari Hanafi, Maliki, Syafi'i Maliki, sama Ja'fari. Ja'fari ini biasanya yang dijadikan referensinya orang-orang Syiah. Secara fikih mungkin nggak ada masalah. Karena Imam Ja'far adalah gurunya Imam Hanafi. Nggak masalah. Tapi secara akidah ada juga yang bermasalah. Maka mereka sholatnya seperti itu. Nggak boleh. Kecuali sholatnya pakai tanah bawa, pakai batu ya. Kalau di Indonesia tidak terlalu eksploitatif, tapi saya pernah hidup dalam satu dunia kerja, ada teman saya ternyata dia bawanya, saya bilang, lo bawa apaan? Oh lo Syiah ya, gue baru tahu ya. Ternyata dia Syiah. Padahal dia kalau sholat nggak pakai gini nggak sah dia. Nah baik, jadi wa ahabbu ardillah ilallah, dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharaju, kalaulah bukan karena aku diusir dari kota Mekah, maka aku nggak pernah keluar. Jadi Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah itu karena mengemban risalah untuk membangun peradaban Islam. Nah ini disebut kota yang paling dicintai. Makanya Pak Ibu, kita juga harus menanamkan rasa cinta. Walaupun mohon maaf, bisa jadi ketika kita tinggal di sana banyak masalah. Ya, memang harus ditumbuhkan rasa cinta. Baik, kita lanjutkan. Nah, halaman berikutnya. Ah, ini ya, yang ini yang dikejar nih. Ya, sholat di kota Makkah terlebih di Masjidil Haram memiliki derajat nilai sangat tinggi sebanding dengan 100.000 sholat di tempat lain. Rasulullah bersabda, "Fadlus sholati fil Masjidil Haram ala ghairi mi'atu alfi sholatin. Wa fi masjidi hada alfu sholah, wa fi masjidi Baitul Maqdis khamsu mi'ati sholatin." Riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra. Keutamaan sholat di Masjidil Haram di atas sholat yang lainnya adalah 100.000 sholat. Pak Ibu bisa dibayangkan, makanya Pak Ibu punya momentum. 100.000 kali sholat itu hampir setara dengan 78 tahunan Pak Bu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sholat bertahan 5 waktu selama di kota Mekah nanti. Karena kota Mekah ini Pak Ibu ya, nanti problem buat Bapak, buat kita haji reguler itu biasanya problem. Karena kalau kita ngejar sholat terus, bisa jadi fisik kita bermasalah. Kenapa? Karena pertama, jaraknya biasanya nggak dekat. Kedua, harus melalui bis tarodudi, bis antar jemput. Di situ aja udah rebutan. Dan mau tidak mau Bapak Ibu harus siapkan waktu minimal 1 jam sebelum waktu sholat sudah jalan. Kalau pengen sholat di Masjidil Haram. Kalau Bapak Ibu coba-coba setengah jam lewat, di halaman saja belum tentu. Ya, belum tentu Pak Ibu. Kalau pengen nyaman, biasanya 2 waktu yang dekat disatukan. Maghrib Isya pertahankan sampai Isya baru pulang. Supaya Pak dapat pahalanya gede banget nanti sana kan. Maghrib Isya itu banyak hadis di sana. Sholat berjamaah Isya saja sama dengan sholat malam setengah malam, ya kan? Nanti terakhir subuh sampai suruh. Pertahankan. Nah, supaya apa? Supaya Bapak Ibu tetap mendapatkan, karena nanti kalau dari subuh ke sampai suruh, Bapak Ibu dapat tambahan bonus pahala haji lagi. Jadi bisa berhaji tidak hanya sekali. Pahalanya Pak Bu ya,
itu bisa berkali-kali. Nah, berapa lama? Hitung aja 40 waktu, biasanya 8 hari di kota Mekah. 8 hari di kota Madinah, sisanya di kota Mekah. Kecuali diambil dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Biasanya sampai 13, 6 hari Bapak Ibu di area haji Armina, Arafah, Mina, dan Musdalifah. Itu pun juga yang paling lama di mana? Di Mina, karena Bapak Ibu tanggal 8 ke Mina, 9 pagi baru menuju Arafah, ya 9 malam ke Musdalifah, sampai subuh, subuh tanggal 10, 11, 12, 13, Ibu bertahan di Mina. Di situ berlaku kaidah sholat, kaidah safar. Maka sholatnya harus di jamak dan dikosor. Itu contoh Rasulullah. Maka begitu. Nah, lalu bagaimana pahalanya? Apakah sama? Kalau berdasarkan teks hadis, memang di Masjidil Haram. Tapi ada yang menafsirkan, pokoknya di tempat-tempat yang dimuliakan Allah selama masih di kota Mekah, itu pahalanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Pak Ibu, di momentum itu Bapak Ibu bisa maksimalkan. Artinya kalau kita hitung 40 hari dikurangin 8, dikurangin 6 maksimal ya. Karena ada biasanya orang nafar awal sudah balik, tanggal 12 sudah balik lagi untuk melaksanakan tawaf ifadah. Biasanya begitu. Nah, berarti kurang lebih 15 hari, sisanya Bapak Ibu itu punya kesempatan mengulang-ulang melipat gandakan pahala di kota Mekah, di Masjidil Haram. Tapi Bapak Ibu harus berjuang di sini. Kenapa? Karena berbenturan dengan banyak hal, ya. Dan biasanya Ibu juga Bapak harus nyiapkan energi supaya jangan pas saat hajinya Bapak Ibu ngedrop. Ya, kalau yang usia masih di bawah 50, masih sehat, segar, silakan. Di atas 50 harus bisa mengendalikan diri. Karena napasnya sudah nggak semudah napas umur 30. Ya kan? Kalau 30, 40 masih ngos. Kalau yang 50 ngosan. Betul Bapak ya? Ya, jadi harus tahu diri. Makanya di manage. Nah, manage gimana caranya? Zuhur, asar, siapkan waktu untuk cas energi, karena pas lagi panas-panasnya. Dan kedua juga kita butuh energi lebih. Sholatnya bisa di tempat yang terdekat dengan penginapan. Itu manajemennya begitu. Nah, dulu biasanya kalau saya selalu zuhur ke asar bikin kajian khusus sampai asar. Dan 2015 yang saat terjadi kren jatuh, Masya Allah, Alhamdulillah itu kejadiannya zuhur ke asar Pak. Saya lagi bikin kajian, ditelepon dari Jakarta, Ustadz gimana jamaah? Alhamdulillah lagi ngaji semua. Oh kenapa? Tuh Mekah, Masjidil Haram jatuh. Itu 2 hari sebelumnya saya sempat masih foto di belakang kren yang jatuh. Besoknya udah nggak ada krennya, sudah tertelungkup. Nah Pak Ibu yang dimatakan itu manajemen. Tapi yang jelas Pak Ibu, tadi kembali, memanfaatkan momentum ini Bapak Ibu harus bisa kerjasama. Karena pertama menuju ke kota, biasanya Pak Ibu kalau dari tempat penginapan ke tempat Masjidil Haram gampang. Yang susah dari Masjidil Haram ke tempat penginapan itu yang susah. Dan orang sering kali tersesat itu ketika pulang. Sampai kemarin September kemarin 2023 saya umroh, masih banyak pintu yang ditutup. Ya. Itu yang menjadikan akhirnya pintu masuknya selalu berebut. Nah, Bapak Ibu harus koordinir. Ini ada berapa kelompok ya, jangan sendirian. Nanti bingung pulangnya. Jadi bukan berangkat. Kalau berangkat mah ketahuan azan di mana, kelihatan jam gadang. Ya, di sana ada jam gadang Pak ya Bu ya. Oh jam gadang. Ya, tower lock Pak. Tower clock ya. Jam gede gitu kan, jam gadang. Nah itu Pak, itu pasti depannya Babu Salam itu udah pasti ya.
nggak salah lagi. Nah ini sholat di kota Mekah. Dilanjutkan, silakan. Ini. Nah ini tempat-tempat keutamaannya. Ya, mari kita lihat. Yang pertama Masjidil Haram sudah pasti ya. Kemudian Arafah, tempat nanti haji, Al-Hajju Arafah. Nah Pak Ibu, di Arafah ini sangat terbatas. Arafah ya, kemudian Musdalifah, kemudian Mina. Nah sebenarnya kalau ngomongin haji muternya di 4 tempat ini Pak Bu, sebenarnya. Makanya haji itu kalau ngitung waktu nggak pakai nafar sani, nafar awal, 6 hari sudah beres Pak, seminggu. Cuman masalahnya kalau kita bukan pejabat nggak bisa datang ke Madinah, di Jeddah sudah ditutup tanggal 1 Juli sudah ditutup. Ya, pesawat nggak boleh masuk lagi, di close, nggak bisa. Ya. Padahal haji mulai dari tanggal 8 kita tarwiyah ke Mina. Ya, pagi menuju Mina, nginep di Mina, mabit di Mina. Ini bagian dari amalan haji Rasulullah. Begitu tanggal 9 pagi kita menuju Arafah, zuhur, sholat dulu kita wukuf sampai nanti menjelang maghrib. Setelah maghrib, nah biasanya nanti ada momentum. Kalau banyak teman-teman pengalaman dulu, jangan lupa loh, nanti kalau menjelang maghrib jangan di tenda, keluar, lihat langit. Biasanya ada tanda-tanda tertentu. Itu ada teman saya bilang, saya ngalamin apa? Pas menjelang maghrib, tiba-tiba ada kayak langit terbuka, datang burung banyak. Kok aneh nggak lihat ya? Ente beda, tapi memang ada hal-hal yang kasuisis Pak Ibu. Coba aja, mungkin Bapak Ibu mendapatkan keberkahan khusus, Bapak Ibu melihat menyaksikan apa begitu ya? Itu biasanya momentum. Memang tidak semua orang lihat. Ya, ada teman saya datang sebelumnya, Ustadz saya lihat loh, gimana momentumnya. Jadi memang ada kasus kejadian-kejadian, yaitu sangat mungkin menurut orang sangat subjektif. Tapi itu pengalaman yang luar biasa secara rohani. Ya, jadi biasanya setelah asar selesai jam 5, Pak Ibu menjelang pengambilan persiapan menuju Musdalifah, Pak Ibu silahkan doa sebanyak-banyaknya di tempat terbuka. Kalau zuhur biasanya lagi panas-panasnya, jadi tetap di tenda aja ya. Kecuali ada orang-orang yang kuat ya. Kalau orang-orang yang dari wilayah-wilayah Afrika biasanya lebih senang mereka terbuka Pak, nggak pakai tenda-tenda. Dia di sekitar Jabal Rahmah minta ya Allah berdoa sampai menjelang tenggelamnya matahari. Tapi kalau kita Pak Ibu biasanya nggak kuat, dan memang Allah jadikan kita tidak sekuat mereka. Nah ini jadi Arafah, Musdalifah cuman semalam ya, sampai menjelang subuh. Nah nanti di situ nanti ada ritual. Jadi yang namanya mabit Pak Ibu, kalau menurut fikihnya itu mabit di Musdalifah itu mabit yang terbaik itu adalah sampai subuh. Karena setelah sholat subuh itu ada satu momentum yang dikenal dengan doa yang paling makbul, itu adalah menjelang kita habis subuh, menjelang kita berangkat ke Mina. Tapi biasanya mohon maaf, kalau rombongannya sedikit, ini nggak bisa bargaining sama muasasah. Tapi kalau Bapak Ibu nanti rombongan KBH dari Darut Tauhid segini banyaknya, bisa ngomong ke masa, pokoknya bis siapkan habis subuh. Karena habis subuh juga ini doa dimakbul. Sama dengan antara zuhur ke maghrib di Arafah. Itu momentum doa. Ya, kalau di Musdalifah hanya momentumnya justru subuh Pak. Itu justru yang jarang sekali bisa dinikmati oleh orang Islam Indonesia. Karena biasanya ditarik-tarik jam 12. Ayo. Tapi kalau rombongannya kuat, ya, saya pernah ngalamin begitu dengan rombongan yang kuat, hanya kita bargaining sama muasasah. Lah, saya butuhnya mobil jemputan pagi hari aja. Setelah subuh, siapkan. Walaupun mesinnya 3 bus, cuma disiapkan 2 bus. Memang biasa. Akadnya orang Arab, biasanya suka begitu Pak. Bilang 3 bus, 2 bus. 2 bus, 1 bus. Begitu. Dibilangnya busnya 3/4, cuma dikasih kok truk terbuka. Rame Pak. Ya. Saya pernah marah-marah, kata pembimbing saya, Ustadz baru haji pertama jangan marah-marah. Enggak saya ini masalah, muasasahnya kurang ajar. Janjinya, masa kita suruh
lihat ke Mina, menyiapkan tempat untuk Arafah, Armina, janjinya bus, nyiapin bus, disiapkannya truk terbuka. Emangnya kita kambing? Iya, ada ibu-ibu suruh naik bak terbuka. Kan kebangetan, Pak. Nah, itu orang Arab kadang begitu, ya. Janjinya 3, datangnya 2. Ya. Nah, tapi bukan Rasulullah ya. Makanya ada orang marah. Dasar Arab kurang ajar. Pak, jangan marah. Rasulullah orang Arab. Kecuali Nabi Muhammad. Saking keselnya, Pak. Kan Abu Jahal orang Arab, Pak ya. Jahil orang. Papa jangan marah. Nabi Muhammad orang Arab. Ya, kecuali Nabi Muhammad. Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Gitu. Saking keselnya, Pak. Nah, orang Arab kadang begitu ngeselin, Pak ya. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada Jabal Nur, Jabal Sur, tempat lainnya. Silakan dilanjut. Kita lihat nih, ini ada Jabal Nur ya. Pak Ibu, Jabal Nur itu tempat apa? Tempat pertama turunnya wahyu. Ya. Di Jabal Nur ini ada Gua Hira. Alhamdulillah saya sudah naik, Pak. Ngosan. Bukan 2 kali Pak saya ngosnya. Naik sudah meter, berhenti lagi. Naik lagi. Itu padahal musim umroh. Kalau musim haji nggak sanggup. Rame. Saya umroh 2000 berapa? Sebelum Covid 2018-an. Bawa jamaah dari Manokwari. Kita bareng. Ustaz, pokoknya Ustaz teman. Ya oke, bismillah. Ngosan. Alhamdulillah. Sampai juga. Jalannya begini, Pak. Luar biasa. Ini tempat turunnya wahyu ya. Silakan dilanjutkan. Ini jaraknya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini Jabal Nur. Dari patokannya, Pak, yang dilingkari ini Mekah ya. Ini Mekah, ini Baitul Haram. Ini posisinya di sini, Pak. Nah, dulu rumah Rasulullah itu sekitar sini, di lembah ini. Memang kalau dilihat dari tekstur tanahnya itu memang lembah, Pak. Bawah tempatnya. Makanya luar biasa pemerintah Saudi membuat drainasenya. Karena kan di sekitar ini kan bangunan-bangunan semua ya. Nah, ini perluasan masjid itu sampai sini. Jadi nanti lingkarannya jalan turun. Nah, ini datang kemari, Pak. Bisa dibayangkan dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, ya, dari sini. Wah, luar biasa ya kan perjalanannya. Zaman dulu loh Pak Bu ya, bukan zaman sekarang. Ya. Nah, sekarang aja kita kalau pas panas, Masya Allah, berat. Silakan dilanjut lagi. Nah, ini Jabal Sur. Nah, Jabal Sur ini Pak Ibu, ini sejarah ketika Nabi Muhammad kenapa dikejar hijrah. Mari kita lihat bedenanya. Coba sekali lagi. Nah, lihat Pak Ibu. Jadi, kalau di sebelah sini, ini yang putih ini, ini nanti tempat Bapak Ibu wukuf di Mina. Ini daerah Mina. Ya, Masjidil Haram. Tadi ke sana gua Jabal Nur, kemari gua Sur. Pak Ibu, ini ada kait dengan strategi. Kota Madinah itu adanya di atas. Tapi Rasulullah ketika hijrah larinya kemari dulu. Tujuannya apa? Mengecoh perjalanan. Ya kan? Karena posisi kota Madinah itu adanya di selatan. Kalau ini utara dari Masjidil Haram. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, perjalanannya luar biasa. Kalau jalan kaki 2 jam. Belum lagi berarti nanti dibalik lagi. Kalau kita lihat denahnya itu nanti muter kemari, terus baru nanti menuju Madinah. Itu strategi. Mengecoh kejaran musuh. Tapi ini perjuangan Rasulullah luar biasa. Makanya Pak Ibu yang dirahmati Allah, betul berulang-ulang walaupun kita sering, mungkin Bapak pernah umroh, Ibu pernah umroh, ada. Itu kalau kita kaitkan dengan sejarah Rasul, baru ada getaran hati Pak. Tapi kalau nggak nyampe situ nggak ada getaran Pak. Bapak turun aja, pas nanti kan biasanya ada city tour. Kalau sudah Bapak Ibu masuk kota Mekah, umroh setelah umroh pertama, begitu. Nanti mungkin ada orang mau umroh lagi dan sebagainya ya.
Walaupun nanti itu menjadi diskusi terkait dengan masalah fikih. Nah itu biasanya ada jatah Pak Ibu untuk diperkenalkan. Yuk kita lihat jalan-jalan nih tempat nanti Bapak Ibu di sini kan itu. Nanti dilihat di sini. Itu Pak Ibu turun rasakan panasnya. Lalu bayangkan bagaimana beratnya Rasulullah. Bapak Ibu pasti akan ada getaran. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ayo foto dulu. Oh belum foto Pak, ayo masih nih Pak. Ah itu insya Allah lewat itu. Kalau kata orang Jawa jadinya Pak Kaji. Bukan Pak Haji. Pak Kaji gimana kajinya? Berat. Iya haji ini kan berat, mahal. Ada, oh, Masya Allah. Itu karena saking merasa beratnya. Begitu dia masuk hotel, udah pasti umroh. Dia nggak mau keluar-keluar. Kenapa? Habis mahal, keluar di kota dikit, nambah lagi real, nambah lagi real. Emang kalau nggak pakai bisa antar jemput, Pak, Bu. Itu sekali keluar dari, kalau berangkat dari tempat kita nginap, mungkin di Ajizia, di Sokia, di Kakia, di mana-mana begitu. Itu paling nggak ya per orang kena 10 real. Kalau 20 orang, kan orang Arab itu beda, Pak. Naik taksi itu dihitungnya bukan satu jalan, per kepala. Iya. Dia naik taksi nih. Makanya jangan Bapak sendirian. Kacau Pak. Ditungguin ada orang masuk lagi. Bapak masuk. 2, 3. Itu nanti dihitungnya satu-satu. 10 real. Iya, jadi sama angkot. Taksi sama dengan angkot. Sama Pak. Ya. 2015 saya bawa jamaah belanja di Ajizia. Karena besoknya mau berangkat untuk persiapan di Mina. Nah, saya bilang, lazim anta nazil huna, ente turunkan saya di depan hotel. Insya Allah mafi muskil, ayo naik. Saya naik nama 2 teman orang. Begitu dia sudah sampai, ternyata macet. Ada mustahil la yumkina nanjilina. Saya bilang, lazim anta tunazil ana huna. Saya bilang, turunin saya di sana. Enggak mau, ngotot Pak. Diusir saya. Ruh. Ya ini kalau ente lucunya enggak kasih duit. Ribut Pak. Karena naik taksi itu begitu di sana. Jangan dihitung satu rit Pak, dihitung kepalanya ada berapa. Dihitung. Nah, makanya jangan berangkat sendirian. Bareng-bareng langsung dihitung semuanya berapa. Nah, nanti Bapak patungan. Ya memang biasanya kalau berangkatnya enak, pulangnya yang ribut. Karena biasanya kalau pulang belum tentu kendaraan mungkin Bapak Ibu ada di toilet mana, ini terlambat ya. Jangan sampai nanti kayak kasus pernah saya ngalami, bapak-bapak pulang ke hotel ya, ada satu nggak ke bawah-bawah, rupanya ada yang hilang. Siapa? Pak Haji ini. Kenapa? Nggak tahu. Saya ditelepon sama istrinya, Ustaz gimana? Sambil nangis, suami saya Ustaz. Emang kenapa Bu? Iya suami saya, mana dompetnya sama dia semuanya. Ibu nangis kenapa? Karena suami belum pulang maka ada dompet. Dua-duanya. Tapi maunya jangan disebut dompetnya sama dia ya. Saya bisa kebayang itu, ingat ibu itu kalau lagi nangis. No. Saya bingung Bapak, ngalamin kehilangan orang ini tuh kan gampang. Orang saya pembimbingnya ditanya, Ustadz gimana? Pusing. Saya telepon pemilik KBA di Jakarta. Om gimana ini? Udah Ustadz keluar dari hotel. Tunggu sampai maghrib, pasti pulang. Begitu, udah saya jalan-jalan aja kemana. Bu, saya cari ya. Orang saya ditanya di kota di Masjidil Haram. Saya bawa orang. Anta taruh hadar. Anta tadi lah. Nanya orang gak ada yang kenal, Pak. Mulai saya bingung. Tanya siapa, Pak? Dan jangan lupa, tentara di sana itu egois, Pak. Askar itu, Masya Allah. Jangan ditanya semua mereka mau jawab Bapak. Bapak dideketin aja, askar dideketin. Kadang dia lihat-lihat kita, Pak. Ngapain dia? Betul. Kayak kita ini mau ngapain? Kemarin waktu di Madinah, dulu seingat saya di sekitar pintu 8 di Masjid Nabawi itu ada namanya Museum Asmaul Husna. Kita dulu lihat Pak, saya tanya, di mana museum itu? Dia marah, lihatin kita. Ngeliatin, la arif. Halas Rasul, la arif. Sambil ngusir Pak. Masya Allah saya dalam hati, ente askar, kalau gak kasih udah pukul loh. Iya, saya bilang ente Nabi Muhammad juga begini. Gitu. Saya kalau ingat sama orang Arab tuh begitu. Pernah marah orang Arab, saya bilang, ya ahi, lau kanat Muhammad nabiyuna hayyun
la dhoroba. Ente tuh kebangetan. Kalau ada Nabi Muhammad di depan saya nih, pasti Nabi Muhammad marahin ente. Ana bilang begitu. Ente bahlulnya kebangetan, Pak. Ada orang Arab kalau begitu langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Nyerah. Itu ilmu, Pak. Saya pernah gara-gara di hotel salah melulu kartunya, Pak ya. Marah-marah. Ente harus ganti sekian. Saya bilang, ya Amir hada masalah tukalai sama masalah. Ini masalah hotel ente bukan masalah aneh. Masa harus diminta sekian real? Lah. Saya bilang, Aina mudir, mana manajer ente? Panggil. Aneh nggak mau ngomong sama ente, saya bilang. Datang, Anda ceritakan. Betulah dia lihat kita baru anta mudaris, Anda mudaris, Anda ustadz di Indonesia. Baru dia hormat, Pak. Nah, jadi begitu. Karena anggapan mereka, kalau yang datang, mohon maaf, orang-orang Arab itu terstigma, kalau cuman pegawai TKI itu mereka hinakan, Pak. Tapi kalau Bapak di musim haji, apalagi Bapak bawa orang banyak, dimuliakan. Karena pasti ini orang berilmu. Pasti, Pak. Nah itu kita gunakan itu sebagai negosiasi. Akhirnya gara-gara itu nggak kena cas, nggak kena biaya. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke masalah. Kalau Bapak Ibu datang kemari, hayati, rasakan getaran itu. Karena Bapak Ibu nggak akan ngerasain. Ya Allah, Rasulullah gimana? Lihat tentang Gua Thur, tentang apa? Jabal Nur. Beratnya kayak apa? Baru Bapak Ibu nanti akan connect hati. Kalau nggak itu, nggak. Jangan ribut nanti selfie-nya di mana. Jangan lupa ya, kita foto bareng ya. Nah, gitu. Baik, silakan dilanjut. Ini ada juga Masjid Jin. Ini Masjid Jin ini, lihat. Ini tempat dulu jin bersaksi. Nanti ini terkait dengan surat jin. Ya. Bapak Ibu nanti baca surat jin ya kaitannya. Makanya hati-hati. Pak Ibu hati-hati. Baca Quran itu kalau niatnya bukan karena Allah, yang datang bukan malaikat. Yang turun jin. Jinnya dah. Ketika Bapak Ibu ngaji Quran nih. Inna samina Quranan ajaba. Itu surat jin. Surat jin begitu. Jadi kalau ibu lagi Bapak ngaji Quran, jin juga ada yang datang. Maka luruskan niat. Makanya banyak dulu, mohon maaf nih Pak Ibu ya. Santri-santri belajar kanuragan itu di pesantren, Pak. Bacaannya surat-surat jin. Diambil. Ya, saya punya paman, Allah Akbar, dia sudah nggak ada. Ya, dulu bila bilang, karena dia santri juga, karena kita sama-sama santri. Saya bilang, Mas, sampean kan santri. Kok begitu? Lah, saya nyantri nggak pernah baca ayat yang nanti sampai. Emang, Mas, baca ayatnya apa? Oh, bacanya. Lain batasum jabar. Jika kalian pukul yang... Oh, rupanya dia ngapalin ayat buat jadi orang berani berantem, Pak. Oh, pantesan jadi preman loh. Nah, hati-hati, Pak ya. Mana baca Quran jangan salah-salah, Pak. Nanti yang diruqyah bukan dia, bapaknya diruqyah. Ya. Karena jinnya malah datang ke bapak ya. Oke, lanjut. Nah, ini lihat jaraknya. Jadi dekat sebenarnya jin itu di sini. Ini nanti dekat dengan kalau Bapak Ibu lihat ya, ini peta Masjidil Haram ya. Sofa Marwa ya. Berarti ini keluarnya nanti dari arah Sofa Marwa. Keluar ya. Ini ke area baru. Ini area pengembangan Pak Ibu ya. Nah, ini nanti di bawahnya kalau lihat denahnya nanti Bapak Ibu datanglah ke mana? Ke Museum Mekah ya, di dekat Hondak. Dekat Hudaybiyah. Itu ada museum Quran, museum Haram. Bapak lihat nanti sejarahnya, ini pengembangannya nanti seperti apa ya. Tapi kalau jalan juga lumayan juga ya. Masjid Jin, ya. Baik, kita lanjutkan. Lanjut lagi. Ini kalau ini Jabal Rahmah, lanjut. Ini nanti suasana di Musdalifah, di Mina. Ini seperti ini kreditnya nanti Pak Ibu ya. Lanjut. Ini nanti suasana di Musdalifah, malam-malam ya. Maka Bapak Ibu ingat, apalagi Bapak-Bapak fisik harus betul-betul, karena di Musdalifah kan tempat udara terbuka, nggak ada tenda. Dan kita dalam posisi masih ihram, ya kan? Itu hati-hati Pak, jaga betul-betul di sini. Karena kalau di Arafah walaupun panas, masih ada tenda. Ibu juga nanti tidurnya pabalatak ya. Cari-cari harus masuk berkelompok ya. Ini di Musdalifah. Lanjut. Ini suasana nanti. Suasana di Arafah seperti ini nanti lihat manusia kumpulan
Masya Allah ya. Ini kalau kita belum pernah haji memang nggak ngalamin. Tapi alhamdulillah karena saya sudah 2 kali haji, jadi saya ngerasain. Tapi memang tetap merindukan Pak. Haji itu enak, nikmat. Batinnya lain memang kalau dengan sekedar umroh. Lanjut. Ini jarak yang kita tempuh Masjidil Haram ya. Baik, lanjut lagi. Nah, Pak Ibu, jadi Mekah Madinah itu jaraknya kurang lebih 434 kilometer. Lumayan jauh. Bayangkan Nabi Muhammad kayak dulu seperti apa. Ya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, ya sekarang nikmat. Apalagi sudah ada kereta. Ya. Tapi kereta cepat kita bukan kereta Bandung Jakarta Pak ya, beda. Nah, lihat. Nih, jadi kalau naik bus, kalau rombongan pertama, gelombang pertama pasti ke Madinah. Nah, ini juga menjadi momentum karena biasanya datang kita cari tempat di mana posisi hotel di mana baru kita malam hari itu setelah tiba di tempat baru kita menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Nah, itu juga menjadi momentum. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, ada waktu buat tanya-tanya. Ya, ini kita ke Mekah. Nah, habis ini kalau ada waktu, masih ada waktu, bisa buka sedikit tentang Madinah. Silakan jika ada yang perlu disampaikan. Boleh, silakan Ibu. Ini tuh isinya jin semua gitu. Kalau sekarang masjid jin itu enggak jin, Bu. Tetap sudah jadi masjid, cuman dulu di situ ada pertemuan Rasulullah dengan rombongan perwakilan jin, gitu loh. Jadi rupanya jin pun, Pak Ibu, kan Bapak Ibu ingat surat Az-Zariyat 51-56? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu kan sama beribadah, tapi syariat jin itu datangnya lewat manusia. Maka dia juga mencari nabi. Nah, salah satu persinggungannya adalah di masjid jin itu, Pak Ibu. Nah, nggak jauh dari masjid jin itu seberang ada namanya Masjid Syajarah sebenarnya. Nah, Masjid Syajarah itu masjid yang dulunya ada mukjizat. Itu pohon bisa sujud. Namanya Masjid Syajarah, itu seberang-seberangan dengan masjid jin. Jadi itu disebut. Tapi sekarang menjadi tempat ibadah, tempat sholat tetap. Ya. Karena jin pun ikut sholat. Makanya Pak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Kalau di Masjidil Haram ada jinnya nggak? Ada juga, jangan salah. Di Masjid Nabawi ada jin banyak. Jangan dibilang nggak ada jin. Di sini ada jin nggak? Ada jin yang mau ikut haji. Gimana sih kan? Jin juga manasiknya dari kita karena mereka nggak belajar. Makanya di dalam surat jin itu ada wa inna minas solihun wa inna minna duna dzalik wa kunna tara'iqa qidada. Di antara kami jin ada yang solih, ada juga yang tidak. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda sama dengan kita manusia. Nah, tapi masjid jin ini tidak ada syariat harus ziarah enggak ya? Ini hanya kunjungan biar tahu sejarah aja. Ini napaktilas sejarah Pak Ibu ya. Tapi yang napaktilas terkait dengan peribadatan ya cuman tadi Armina sama Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram sendiri kan nanti ada Safa dan Marwa buat sa'i ya. Tapi syariat yang nanti mengikat dengan hajinya adalah kalau di umroh tawafnya harus dengan sa'i, termasuk di haji di tawaf ifadah dengan sa'i. Kalau di luar itu Bapak Ibu nggak perlu pakai sa'i, cukup tawaf saja. Makanya Rasulullah mengatakan kalau di masjid biasanya kalau mampu tawaflah setiap kali datang ke Masjid Haram. Cuman memang berat Pak. Jadi sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu hukum asalnya tidak ada. Karena hukum asalnya adalah tawaf ketika ikhtiram masuk Masjidil Haram. Tapi karena kita nggak bisa tawaf, apalagi kalau datangnya sudah terlambat. Pokoknya Pak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti pengen ke Masjidil Haram,
siap-siapnya adalah 1 jam sebelum azan harus siap. Dan kedua, Bapak Ibu harus kenali tempat-tempat di mana kalau terpaksa batal di tengah waktu. Ya, harus tahu supaya Bapak Ibu tetap bisa gabung dengan rombongan. Kalau tidak, siap-siap Bapak Ibu harus hafal pintu berapa, pulangnya jalur kemana. Harus. Jadi Bapak Ibu memang wajib mandiri dalam hal tempat, arah. Ya, karena ini susah, karena pembimbing kan nggak selalu mendampingi Pak Bu ya. Ya, harus tahu. Ibu nanti dapat hotelnya di mana, wilayahnya mana, apakah Ajizia, apakah yang di Syamalia, apakah di Kaakia, ataukah di, pokoknya lihat. Bapak Ibu lihat denahnya, posisi di mana. Terus lihat patokan-patokannya. Dan jangan lupa, kartu di mana Bapak Ibu tempat, biasanya kalau di haji pakai gelang, ya kan? Gelang, ada gelang khusus, itu biasanya gelang khusus itu ketika sudah mau masuk Armina. Karena kalau Bapak Ibu nggak punya gelang, nggak diizinkan masuk Armina. Tapi kalau sekitar masih itu ya paling nggak kartu. Karena pembagian gelang itu nanti menjelang kita masuk ke Armina. Menjelang tanggal 8, 9 biasanya kami para pengurus KBH itu diundang dengan PPH-nya, dengan ketua kloter segala macam, dengan muasasa itu di tanggal 6 kita mendiskusikan terkait mekanisme kapan bagaimana pemberangkatan ke Mina. Karena kalau dari pemerintah Pak Ibu itu nggak ada mabit Mina, nggak ada tarwiyah, itu SOP-nya Departemen Agama. Makanya Pak Ibu betul, kalau Bapak Ibu pengen mabrur, kalau menyandarkan pada SOP Departemen Agama susah mabrurnya. Karena banyak amalan yang dilakukan Rasulullah Bapak Ibu nggak lakuin. Contohnya adalah mabit di Mina. Atau di Musdalifah sampai subuh. Jarang Pak. Maunya mereka selesai. Bahkan kalau dari standar Departemen Agama itu mengarahkannya bukan naparsani sampai tanggal 13. Biasanya tanggal 12 suruh pada balik ke hotel. Biasanya begitu. Tapi walaupun kita berjamaah tetap mandiri. Harus Bapak Ibu tahu. Itu kenalin betul tempat. Karena Masjidil Haram sampai sekarang masih dalam on progress. Pembangunannya belum berhenti. Jadi tetap masih banyak pintu ditutup. Udah depan nih dihalangi sama askar. Nggak ngerti Pak. Walaupun depannya kosong. Kalau sudah ditutup masa bodoh dia mah. Padahal kita di belakang. Ada Farok lah. Tutup aja lah. Lah kan tidak Pak. Ya. Jadi kita sama askarnya ya. Apalagi kalau nggak bisa ngomong kan diem aja Pak ya. Kalau kita bisa ngomong, saya suka ngomong. Gitu. Ismaili ada karib. Ini, saya bilang kalau bawa jamaah sih enak, pakai alasan. Biar diizinkan. Karena kalau nggak muternya luar biasa Pak. Gitu. Ditutup. Nah itu harus paham. Nah itu nanti jadi bahan, Bapak Ibu menjadi bahan diskusi obrolan nanti gimana. Memang harus kenal peta Masjidil Haram seperti apa. Supaya Bapak Ibu jangan tersesat di Masjidil Haram. Kan lucu Pak ya. Karena biasanya orang pulang dari Masjidil Haram tuh bingung ya. Jangan gara-gara janjian habis Masjidil Haram ribut sama istri. Ayah ditungguin di pintu berapa mana? Ribut Pak. Hati-hati ya, itu setannya kadang ada aja yang gosok-gosok ya. Jadi begitu Bu, memang ada jinnya, tapi sekarang menjadi tempat peribadatan. Silakan ada yang mau tanya lagi Pak Ibu? Kalau masih ada waktu saya tambahkan dikit. Halo? Siap Haji Mabrur? Siap Haji Mabrur? Siap Haji Mabrur? Alhamdulillah. Baik Pak Ibu yang dirahmati Allah, demikian karena waktu sudah habis ya, ada waktu lagi nanti habis ini yang pengisi materi. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua, insya Allah Bapak Ibu dijadikan haji yang mabrur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wahai Allah, Tuhan yang memiliki segalanya, karuniakan untuk kami ya Allah kemampuan menjadi tamu-Mu, tamu yang Engkau ridhai, tamu yang Kau lapangkan perjalanannya, Kau mudahkan perjalanannya. Jadikan kami ya Allah tamu-tamu yang Engkau mabrurkan. Jadikanlah perjalanan yang kami rencanakan perjalanan yang Engkau ridhai, perjalanan yang menjadi sebab hadirnya ridho dan maghfirah, ampunan rahmat-Mu untuk kami semua. Ya Allah ya Rabb, terimalah segala amal ibadah kami. Ampunkan ya Allah segala kekurangan dan kelemahan kami. Beri kami ya Allah kekuatan agar kami mampu membimbing diri-diri ini menjadi hamba-hamba yang solih dan solihah. Hamba yang mampu menjadikan amal ibadahnya sebagai bekal untuk menemui-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang solih, orang-orang yang bisa menjadi teladan kesolehan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wadika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa badal mimma kharajna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna min ibadikas solihin an-najihin fi hayati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Miftah.